khawatirnya di 1 jam ini penjelasan belum tuntas, tapi waktu sudah habis gitu ya. Kalau misalkan saya bagi jadi 2 kali pertemuan, takutnya nanti di pertemuan berikutnya anak-anak itu lupa di penjelasan sebelumnya gitu. Nah, bagaimana ya Kak baiknya gitu di pertemuan kali ini supaya penjelasan ke anak-anak tuntas dan anak-anak juga bisa memahami materi hari ini. Ini mungkin lebih ke pemanfaatan waktu kali ya, karena mungkin materinya panjang, kemudian waktunya singkat. Bagaimana caranya biar si materi itu tersampaikan dalam waktu yang singkat ini. Tidak tahu tujuan pembelajarannya apa? Tujuannya anak-anak memahami pertama dari kata sifat dulu ya. Jadi sebelum ke perbandingan itu anak-anak diberikan kata sifat dulu di awal. Lalu setelah mereka memahami kata sifat itu, yang termasuk kata sifat itu apa, lalu nanti anak-anak akan diminta untuk membuat kalimat perbandingan dari 2 benda yang berbeda. Kira-kira area pengembangan yang saya mau nanti amati dari benda dengan segi waktu tadi. Iya, lebih ke waktu mungkin. Kemudian kira-kira strategi yang akan diterapkan apa? Kalau di awal sih kayak biasanya saya suka kasih ini dulu ice breaking atau games gitu ya Mbak. Nah itu untuk anak-anak mereview lagi kata sifat yang memang mereka sudah pahami. Lalu kalau misalkan memang perlu penambahan kosakata baru, itu nanti diberikan juga di awal. Lalu selain itu juga nanti ada saya akan minta anak-anak untuk mencoba membuat kalimat dari kata sifat yang mereka ketahui. Dari situ baru mulai membuat kalimat perbandingan itu atau komparatifnya. Mungkin bisa nanti kita coba di kelas untuk metode atau strategi yang mungkin nanti Bunda sudah siapkan. Ada di metode games, mungkin nanti ada metode-metode lain ya yang bisa kita strateginya mungkin bisa menggunakan metode atau strategi tidak dengan cara ya bisa digunakan di kelas. Jadi biar waktunya efektif, materi tersampaikan waktunya efektif dan tidak bisa menguras. Mungkin begitu saja kalau saya saran. Boleh nanti saya lihat aja di kelas ya kegiatan pembelajarannya seperti apa. Mungkin nanti saya masuk jam 1 siap ya, nanti saya coba masuk kelas. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Ini perbandingannya old and young atau old and new? Taunya old dari mana? Karena terlihat dari mukanya. Bukan yang ini yang baik ya. Kalau kita tahu suatu benda itu sudah lama, udah robek, kalau yang ulang, kalau ini masih ada lebarnya ya kelihatan jelas. Ini juga apalagi kalau dilempar biasanya kelihatan dari sisi ya, udah jelas. Ya sampai sini. Slow and fast, and then hold ya, hold, young, long and short, big, small, cheap and expand. Kalau mau membandingkan sesuatu benda atau barang atau seseorang, harus yang kira-kira sepadan. Sepadan itu yang bukan sepadan ya. Kita tahu perbedaannya di mana. For example,
give an example. Number one. The giraffe is small. Number one. The giraffe was is fast. Are you sure giraffe is slow? Pernah lihat giraffe? Ya, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di kegiatan Bermain hari ini. Kita akan melanjutkan sesi yang ketiga setelah kemarin kita melakukan sesi yang pertama, yaitu tentang praobservasi. Kemudian sesi yang kedua kita melakukan observasi di dalam kelas, dan di hari ini kita akan melakukan sesi yang ketiga, yaitu pasca observasi. Nah, kebetulan hari ini kita sudah bersama dengan teman praktik saya, yaitu Pak Indra Yudiana, kemudian sudah gabung juga sama Bunda Dian sebagai coach yang kemarin kita coba untuk observasi. Nah, untuk pertemuan sekarang Bunda, saya mungkin akan menyampaikan beberapa atau menanyakan beberapa pertanyaan untuk Bunda terkait kegiatan observasi yang kemarin kita lakukan di kelas. Sebagai bentuk refleksi mungkin ya untuk soal Bunda dan saya. Nah, ada beberapa pertanyaan Bunda terkait kegiatan observasi yang kemarin sudah kita laksanakan di dalam kelas. Yang pertama, pertanyaannya itu bagaimana perasaan Bunda setelah melakukan observasi kemarin? Jujur ya Yanda, gugup sih pertamanya awalnya karena belum pernah ada di observasi selain supervisi sama kepala sekolah. Tapi itu di awal aja. Setelahnya ketika di kelas itu jadi ada masukan juga gitu, setelah sebelumnya konsultasi dulu sama Yanda terkait dengan pembelajaran dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi di kelas gitu. Baik, Bunda. Jadi awalnya sendiri Awalnya aja gugup, tapi sininya ya alhamdulillah cukup terbantu ya dengan adanya observasi. Baik Bunda, selanjutnya Bunda, bisa Bunda ceritakan nggak tentang pengembangan apa saja yang Bunda lakukan atau langkah-langkah apa saja yang kemarin dari kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu Bunda lakukan? Kebetulan kan kemarin saya pegang bahasa Inggris ya, dan kemarin di kelas 5 itu materinya tentang komparatif atau perbandingan. Jadi di awal sebelum masuk ke perbandingannya atau komparatifnya itu anak-anak diberikan dulu materi tentang vocabularies atau kosakata yang diberikan dulu kan. Nah, itu caranya kalau saya kelas itu dengan warming up atau ice breaking kalau sekarang istilahnya. Nah, itu diberikan dulu vocabulariesnya dengan cara ice breaking atau warming up. Nanti setelah mereka tahu vocabulariesnya, jadi vocabulariesnya itu yang diambil itu dari kata-kata yang memang mereka ketahui sebelumnya, memang dipahami dulu gitu, supaya nanti tahap selanjutnya mereka bisa lebih bisa menerima materinya. Nah, setelah itu baru masuk ke materi dari perbandingan itu. Setelah materi perbandingannya mereka sudah pahami, baru saya berikan di kalimatnya ya Mbak. Jadi mereka latihan untuk membuat kalimat sendiri setelah mereka mengetahui kosakatanya, lalu perbandingannya seperti apa, lalu dicoba dengan membuat kalimat sendiri. Gitu. Kita harapannya sudah ini ya, sudah sesuai. Iya. Baik Bunda. Selanjutnya menurut pendapat Bunda, pengembangan yang Bunda lakukan apakah memang sudah berhasil atau mungkin masih ada tantangan? Belum berhasil 100% ya Mbak, karena pertama mungkin dari bobot materinya yang lumayan agak berat ya Mbak, dan kemampuan anak-anak untuk menyerap materi juga udah semuanya bisa langsung cepat gitu ya Mbak. Jadi memang di kelas itu ada beberapa anak-anak yang memang mudah menerima materi, walaupun materinya agak sedikit berat, tapi ada sebagian juga yang ada kesulitan dalam menerima materi yang akan diberikan ini gitu. Nah, terus selain dari materi itu dari waktu ya Mbak, ketersediaan waktu yang memang terbatas.
Nah Bun, setelah saya tadi mendapatkan informasi dari Bunda tentang kegiatan di kelas ya, tentang kegiatan kelas, sekarang yang Bunda rasakan kira-kira kendala atau kekurangan yang Bunda hadapi itu dalam hal apa aja? Dari kemampuan anak-anak mungkin ya Mbak. Kemampuan anak-anak menyerap materi baru dengan kesulitan yang lebih tinggi dan keterbatasan waktu ya Mbak. Berarti dua hal itu ya yang menjadi kendala terbesar keterampilan anak dan waktu. Iya. Bun, baik. Kira-kira Bun, kendala-kendala itu kenapa bisa muncul? Kalau dari materi mungkin pertama bobot materinya yang meningkat, lalu memang materinya mereka baru dapat di kelas itu, jadi sebelumnya mereka belum pernah dapat materi, jadi mungkin itu. Lalu kalau untuk waktu, karena materi yang lumayan agak berat, perlu waktu lebih untuk penjelasan ke anak-anak atau review lagi atau drilling lagi gitu Pak, supaya betul-betul anak-anak paham. Membutuhkan itu karena perlu pengulangan yang berkali-kali, nah itu butuh waktu yang agak sedikit lebih dari biasanya gitu. Lagi terkait dengan bahasa asing ya. Iya. Kita memang kadang-kadang kita dihadapkan ke anak juga bahasa ibu atau bahasanya saja sudah susah apalagi bahasa. Oke Bun, selanjutnya Bun, dengan kendala yang Bunda rasakan, tantangan yang Bunda rasakan kemarin ketika pembelajaran itu berjalan, kira-kira ke depan rencana apa yang akan Bunda lakukan untuk menghadapi tantangan atau minimal mengurangi kendala-kendala yang kemarin Bunda hadapi? Kayaknya kalau di kelas itu saya akan ambil sampel anak-anak yang memang cepat dalam penyerapan materi. Nah nanti mungkin dari anak-anak yang punya kemampuan lebih ini, itu saya bagi menjadi beberapa kelompok mungkin ya Mbak. Nah nanti kelompok mereka itu mungkin akan digabungkan dengan teman-temannya yang agak kesulitan dalam penerimaan materi itu. Nah mungkin dijadikan satu kelompok. Jadi dari setiap kelompok itu mungkin ada satu orang yang seperti shadow teachernya gitu ya Mbak. Gitu ya, diambil satu shadow teachernya. Nah nanti mungkin bisa dibantu sama anak-anak yang shadow teacher ini untuk menjelaskan ke teman-temannya bagian mana yang mereka kurang pahami gitu. Nah itu mungkin dari situ bisa mempersingkat waktu untuk penjelasan ke anak-anak. Nah itu juga shadow teacher ini juga membantu saya juga dalam pembelajaran di hari itu yang enggak di materi yang komparatif ini. Mungkin tekniknya ke depan nanti akan bentuk kelompok ya, kelompok, kemudian di dalam kelompok itu memang sudah ada beberapa anak yang memang menguasai. Nah kira-kira rencana perubahan yang tadi Bunda sampaikan untuk pembelajaran yang sedang Bunda hadapi ini kira-kira mau dilakukan apa? Sebetulnya hari itu kemarin udah dicoba ya Kak, tapi memang masih ada satu pertemuan lagi di nanti pas bulan puasa. Nah mungkin itu akan dilanjut ya Kak, gitu karena memang waktunya masih ada satu pertemuan lagi. Nah mungkin di pertemuan nanti berikutnya pas waktu bulan puasa itu akan dilanjutkan lagi untuk pembelajaran, metode pembelajaran yang berkelompok itu ya Kak. Jadi mungkin nanti di next pertemuan selanjutnya di pertemuan selanjutnya akan mencoba perubahan itu. Mudah-mudahan berhasil. Iya, amin. Berhasil. Kemudian kegiatan pembelajaran juga yang tadi memang waktu itu kan kita hampir terasa sedikit ya, terasa sedikit sekali. Mudah-mudahan bisa teratasi kendala-kendala yang Bunda hadapi. Baik Bunda, terima kasih atas refleksinya. Buat saya juga jadi catatan sendiri ya. Memang penggunaan waktu itu harus lebih efektif. Iya, betul. Mudah-mudahan ke depan Bunda lebih nyaman lagi ketika mengajar, lebih anak-anak juga lebih bisa memahami materi yang Bunda pelajari. Baik Bunda, terima kasih. Mungkin saya sekarang ke Pak Indra. Bagaimana tanggapan tentang
kegiatan Pak Coaching, kemudian kegiatan tadi setelah Pak Ida menyimak kami berdiskusi. Kalau dari saya tadi lihat ini algoritma apa tadi udah mulai jalan ya. Karena sebetulnya pada intinya sih sebetulnya ini lagi latihan coaching. Jadi sebetulnya Pak Wahyu belajar untuk mencoba menggali potensi, rekan kerjanya untuk bagaimana menilai dan memperbaiki pembelajaran sendiri. Jadi sebetulnya kan di sini. Jadi tujuan supervisi ini memang diharapkan bisa saling membantu. Jadi tidak harus dari janda ke bunda bisa nanti tukeran jadi tidak memang tidak menunggu jadwal. Saya punya kayaknya masalah materi yang berat, kira-kira saya mau berkenal seperti ini, nanti kita coba diobservasi. Jadi secara ini sebetulnya itu untuk saling memperbaiki. Jadi memang tujuannya bukan untuk menilai, tujuannya juga mungkin sedikit catatan saja sih sebetulnya tadi area pengembangannya kan belum ya ke area pengembangan gitu. Yang saya belum tahu tadi area pengembangan yang ingin dicapai di observasi ini apa, saya belum karena nggak ada ini tadi. Jadi area pengembangannya apa, jadi dari tujuan pembelajarannya apa, area pengembangannya apa, ini mungkin yang saya belum tadi belum kelihatan mana tadi area pengembangan yang dibahasnya gitu, area pengembangannya apa gitu. Itu aja sih sebetulnya catatannya. Yang lainnya sih udah Ya, terima kasih Pak Indra. Mungkin itu Bunda ya untuk kegiatan hari ini. Kita mudah-mudahan ke depan lebih ketika coaching ini lebih terinci lagi ya. Dan memang tadi kata Pak Indra juga bukan hanya saya yang coaching, tapi Bunda juga mesti mencoaching. Baik, kalau gitu terima kasih Bunda Dian, terima kasih Pak Indra atas tanggapan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memperbaiki apa yang masih dianggap kurang. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.